Akurat.co merupakan perusahaan media multiplatform yang lahir dari sebuah gagasan untuk menghadirkan informasi yang tidak saja harus cepat, namun juga mengedepankan akurasi dan kebenaran. Mengusung tema cepat, tepat, benar, Akurat.co bertekad dan berkomitmen untuk menyajikan fakta yang objektif kepada masyarakat. Kami yakin dan percaya informasi yang disampaikan secara baik, lengkap, akurat, berimbang, dan didukung dengan data-data terbaru tanpa meninggalkan aspek kecepatan akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Agama hadir sebagai kritik atas tradisi, mereformasi visi dan misi tentang hakikat kehidupan di alam manusiawi. Melalui teks suci, agama disuarakan, keislaman digemakan, ajaran pun dipraktikkan, hingga manusia dan semesta menyadari tentang keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Meski demikian, kekhasan agama merupakan realita yang tidak terbantah. Satu tujuan dengan berbagai jalan. Kemanusiaan dan keselamatan terurai dalam laku dan peristiwa yang bercengkrama dengan peradaban. Tuhan yang satu disembah oleh mereka yang beraneka ragam. Agama yang suci dijejaki oleh mereka yang beraneka rupa, kulit, dan bahasa. Paradigma bercampur aduk dalam logika tentang kebenaran yang hendak dijadikan tujuan. Jika pada kenyataannya keanekaragaman adalah keniscayaan, lalu bagaimana mengomunikasikan agama yang dipenuhi keunikan dalam lintas kultural yang juga diwarnai keistimewaan? Mungkinkah Islam sebagai produk masa lalu dengan berbagi kekhasan yang dimilikinya mampu berkomunikasi dengan masa kini dan masa depan yang dipenuhi dinamika? Andi Faisal Bakti adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah usai mencari dan merumuskan pola komunikasi keberagamaan. Perjalanan ilmiah yang dilaluinya telah menunjukkan betapa perbincangan tentang kebenaran agama bukanlah perkara mudah, bukan juga perkara mustahil. Sebagaimana produk ketuhanan, Islam sejatinya memiliki kesesuaian dalam berbagai kurun dan zaman. Bagaimana pandangannya tentang komunikasi pesan keagamaan dan keislaman dalam nuansa kehidupan yang dipenuhi warna dan perbedaan? Saksikan perbincangan penuh hikmah bersama Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tema Mengomunikasikan Kekhasan Islam dalam Masyarakat Lintas Kultural, Minggu 3 Januari 2021, pukul 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Akurat.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi di dalam acara Bincang Hikmah. Sebagaimana kita tahu bahwa acara ini kita laksanakan setiap hari Ahad pagi, dan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu mengomunikasikan kekhasan Islam dalam masyarakat lintas kultural. Nah, program Bincang Hikmah ini sebagaimana kita tahu adalah bertujuan untuk menimba inspirasi dari individu-individu, dari person-person yang insya Allah kita bisa gali inspirasi banyak dari mereka. Dan kami sampaikan juga bahwa agar tidak ketinggalan program-program kami yang lain, para partisipan bisa memfollow akun Facebook, akun Instagram, dan subscribe ke kanal YouTube Akurat.co dan Akurat.pol agar tidak ketinggalan acara-acara kami. Dan acara ini selain live lewat Zoom, juga live streaming di kanal YouTube Akurat.co dan Akurat.pol. Acara ini diselenggarakan oleh Sebelum kita membahas tema kali ini, kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19.
tadi saya sudah sebutkan bahwa tema kita kali ini adalah mengomunikasikan kekhasan Islam dalam masyarakat lintas kultural. Dan untuk hari ini kita ditemani oleh seorang yang saya kira sangat kita kenal, yaitu Profesor Dr. Andi M. Faisal Bakti MA. Beliau adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Bapak Prof. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Muid. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita menyelenggarakan acara ini di kediaman beliau. Dan tentu saja terima kasih dari kami atas perkenan beliau kita hadir bersilaturahmi di tempat ini. Nah, saya akan memulai dengan sedikit berbicara tentang tema kita bahwa Islam yang hadir di Jazirah Arab tentu saja hadir dalam sebuah konteks kultur tertentu, ya, dengan bahasa tertentu, dengan budaya tertentu, dengan person-person tertentu, yang kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Islam sudah merambah ke seluruh dunia. Nah, tentu saja di dalam proses berkembangnya Islam ini ya ada saja hal-hal yang menjadi dinamika di dalam perkembangan Islam. Ya. Mengapa? Karena sebuah kultur yang kemudian berpindah ke kultur lain tentu saja perlu sebuah proses. Ya. Dalam hal ini kita mengenal bahwa Islam melakukan proses itu secara damai, ya, secara lembut dan seterusnya, tetapi kita akan melihat hal ini lebih jauh dengan Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Nah, tetapi sebelum masuk ke tema yang serius itu, kita akan sedikit berkenalan dengan Pak Andi Faisal Bakti. Mungkin ada di antara bagian-bagian dari kehidupan beliau yang kita perlu gali inspirasi dari beliau. Kita tahu, ya, beliau selain pernah mengenyam pendidikan di pesantren, juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, ya, di McGill, Kanada, dan bahkan menjadi pengajar di sana. Benar, Prof? Benar. Bagi saya, belajar di luar negeri sudah luar biasa, tetapi menjadi pengajar juga di luar negeri itu saya yakin bukan hal yang biasa. Bagaimana, Prof? Sedikit kita menggali hal itu. Bagi kita mungkin ada inspirasi yang menarik di sana. Oke, terima kasih Pak Dr. Muid atas kesempatan ini. Saya bicara tentang pribadi, ini perlu dalam konteks motivasi. Ya, motivasi, inspirasi, Bro. Dan inspirasi. Inspirasi. Ya. Jadi bukan show off, gitu. Apalagi narsis ya. Iya. Saya sebetulnya anak kampung ya. Ya. Jadi lahir di gunung, di hutan, itu kurang lebih 290 km dari Makassar. Ya, dari ibu kota Sulawesi Selatan. Iya, ibu kota Sulawesi Selatan, dan dari sana ke Sengkang, ibu kota Wajo. Lalu dari situ itu masih butuh waktu kurang lebih 2,5 jam baru bisa sampai ke kampung saya, karena naik mobil jaraknya itu 75 km ya. Orang tua saya berasal dari gunung, dari hutan, tapi kemudian itu terdidik ya. Dia sempat disekolahkan. Dalam waktu itu kan ada sistem pemerintahan Belanda bahwa setiap wilayah itu diwakili oleh 1 atau 2 orang untuk bisa sekolah. Akhirnya sekolahlah itu kakek saya di situ, dia ke Sengkang. Nah, kemudian keluarga yang dinikahi itu berasal dari Bulukumba, Bantaeng, kemudian Makassar. Ya, waktu itu keluarga ini juga sudah sedikit terdidik sehingga ditunjuk oleh Belanda menjadi kontraktor atau yang membangun jalan lintas Sulawesi itu. Trans Sulawesi istilahnya. Ya. Sehingga itu ketemulah mereka, kakek dan nenek saya itu di Sengkang ketika sama-sama sekolah. Ya, nah itu sedikit dari keluarga. Kemudian di pihak ayah itu berasal dari yang namanya Sidrap, wilayah Parepare.
kemudian naik juga ke Baru, ya, kampungnya Pak Dr. Muid ini. Situlah kemudian mereka bisa dapat keberuntungan karena difasilitasi tadi sekolah itu oleh Belanda. Ya, jadi memang saya sudah boleh dikata dalam keluarga saya itu saya sudah biasa mendengarkan bahasa Belanda, ya. Begitu juga banyak kawin-mawin dengan orang Arab. Keluarga kami banyak dinikahi oleh orang-orang Arab, sehingga juga itu sejak kecil sudah juga mendengarkan bahasa Arab. Tapi juga bahasa lokal, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Toraja itu juga sudah menjadi bagian dari pergaulan kita di Makassar, di Sulsel. Sehingga rata-rata anak Bugis orang Makassar itu ya memang sudah multi bahasa sebelum belajar bahasa Indonesia. Itu kemudian latar belakang saya. Kemudian saya masuk, tadi sudah dibilang, di pesantren. Kemudian pesantrennya namanya DDI, ya, Darul Da'wah Wal Irsyad, ya. Kemudian saya ke Makassar mengambil mata pelajaran di Fakultas Adab, ya. Jurusan bahasa dan sastra Arab memang. Waduh. Arab. Nah, memang tadi tujuannya mau sekolah ke luar negeri. Ya. Waktu saya di UIN, waktu itu namanya IAIN, saya bertanya, kalau mau ke luar negeri, ini fakultas apa, jurusan apa yang pas? Waktu itu Pak Hussein Lewang, itu orang baru juga, ya, salah seorang wakil dekan di Fakultas Syariah waktu itu menyarankan kalau begitu harus ke Fakultas Adab. Akhirnya saya pindah dari Syariah ke Fakultas Adab. Oh, memang mau keluar negeri, bukan mau milih jurusan apa? Iya, jadi mau keluar negeri, dan jurusan apa yang bisa mengantar saya. Karena pikiran saya waktu itu, apakah international relations ataukah hukum internasional, ya. Karena waktu itu belum ada komunikasi, ya. Akhirnya yang bisa mengantar katanya itu tentang bahasa-bahasa internasional. Akhirnya saya masuklah di sini Fakultas Adab, dan dari situ saya kemudian menjadi dosen dan ditempatkan di Gorontalo, cabang IAIN, ya, namanya Alauddin Makassar, ada cabangnya di Gorontalo. Dari sana kemudian muncul program yang namanya program pembibitan calon dosen. Oh ya, dulu namanya CADOS, ya. Dulu namanya CADOS, itu dalam lingkungan Kementerian Agama. Kemudian diutuslah saya mewakili Alauddin Indonesia Timur lah. Kemudian kita digodok selama 9 bulan di Semarang bersama dengan 24 utusan-utusan IAIN se-Indonesia waktu itu. Jadi alhamdulillah lulus di situ. Sebelumnya masih ada kesempatan untuk berlatih lagi tentang cross cultural, memang pre-departure training, itu di UGM, ya. Jadi saya di situ lulus di situ dalam seleksi. Akhirnya saya ditempatkan di Kanada. Awalnya sih saya mau mengambil Fulbright scholarship di Amerika, tapi waktu itu katanya tidak ada komunikasi. Saya ingin mengambil komunikasi internasional atau komunikasi lintas budaya. Nah, adanya di Kanada. Katanya kalau di Kanada itu ada. Nah, tapi waktu itu kita masuk di program Islamic Studies. Nah, di program Islamic Studies inilah juga kemudian saya mencari topik-topik untuk tesis dan juga makalah-makalah yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya, komunikasi internasional. Nah, itulah ceritanya, sehingga saya berhasil mendapatkan beasiswa yang namanya SIDA, ya, Canadian International Development Agency Scholarship. Dan memang program itu kurang lebih 15 tahun. Jadi cukup banyak alumni santri, ya, IAIN yang berhasil masuk dalam program yang luar biasa ini. Nah, itu khusus Kanada saja. Nah, belum lagi di Amerika, belum di Australia, belum di Eropa, ya, dan seterusnya. Dan saya kira angkatan ini memang sangat luar biasa
program yang dicanangkan oleh Menteri Munawir Sazali. Waktu itu Prof Munawir. Ya, di situ kemudian saya selesai dengan menulis tesis yang berjudul Islam in Nation State Formation in Indonesia. Nah, disitulah kemudian saya belajar model-model komunikasi antar budaya setiap suku-suku ini, bagaimana kok sebuah negara atau yang sebelum jadi negara itu suku-sukunya banyak sekali, lebih dari 400 suku, bahasa mungkin double ya, belum lagi etnis, kok bisa bersatu? Ya. Apalagi pulau-pulaunya kan terpencar, 17.000 pulau, ya, dan mempunyai bahasa dan juga tradisi macam-macam yang berbeda-beda. Tapi kok bisa bersatu di bawah Persemakmuran Indonesia Raya ini? Persemakmuran namanya. Saya istilahkan seperti itu. Karena sebelumnya kan belum ada Indonesia. Belakangan muncul Indonesia itu, ya. Ketika Muhammad Hatta mengumpulkan orang-orang Indonesia di Belanda, di Den Haag, khususnya kemudian membentuk yang namanya PI, Perhimpunan Indonesia. Waktu itu masih ejaan lama, Perhimpunan Indonesia, PI. Sampai hari ini masih ada PI dan itu ada di Eropa. Nah, itulah kemudian mempunyai kesadaran keindonesiaan bahwa ternyata ini kita terjajah. Nah, jadi itu saya pelajari bagaimana suku-suku ini kemudian bisa bersatu tadi, kemudian melahirkan Indonesia Raya. 1928 kan kemudian Sumpah Pemuda, 1945 diproklamirkan, 1949 kemudian diakui oleh PBB. Kemudian ternyata memang dari segi organisasi Islam itu muncul di setiap daerah dan tentu lebih banyak di Jawa. Nah, inilah kemudian mencoba membangun tadi itu perbedaan-perbedaan, pintu-pintu dan jendela-jendela tribe atau suku, marga itu terbuka semua dengan kedatangan tadi ajaran Islam yang terbuka itu. Nah, itulah yang saya tulis sebagai tesis, master thesis. Kemudian diterjemahkan oleh Logos dan itu diterjemahkan oleh Muid sendiri bersama dengan Fadlan. Nah, ini diterbitkan oleh Logos ya waktu itu. Ya, satu lagi sebenarnya yang terlewat ya. Mengajar di sana gimana? Nah, itulah. Jadi setelah master tadi kan lanjut di doktor. Ya. Kawan-kawan saya pada pulang, saya mencari jalan agar bisa lanjut lagi S3 dan kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah federal Kanada dan juga pemerintah Quebec. Jadi saya double beasiswa yang berbeda dengan S2. Berbeda dan bersamaan. Ya. Kemudian situlah saya lebih fokus ke studi komunikasi. Kalau tadi kan masih Islamic Studies, kemudian saya hubungkan dengan komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, khususnya Indonesia. Nah, tapi untuk komunikasi lebih khusus lagi komunikasi antar budaya dan internasional, nah itu saya perdalam di S3. Nah, lalu saya menulis karya yang berjudul Islam Communication and Development, Muslim Perspective of the Family Planning and Family Welfare in Indonesia. KB itu ya? KB dan Keluarga Sejahtera. Tentu saya lihat bagaimana pengaruh dan pemanfaatan media cetak, media televisi, elektronik, konvensional dan modern, itu semua dimanfaatkan. Itu yang saya teliti, dan tentu aspek globalnya karena ini adalah program global, program internasional. Bagaimana masyarakat atau negara yang penduduknya padat itu bisa tidak terlalu padat ya, dengan sistem keluarga berencana, sistem keluarga sejahtera. Kemudian selesailah saya di situ dalam 4 tahun ya. Dan ini diterbitkan oleh INIS Belanda ya. Dan kemudian itu masih dalam bahasa Inggris.
Ini perlu diterjemahkan ini Belum ya? ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah banyak digunakan oleh mahasiswa karena di situ teori-teori komunikasi yang selama ini juga saya kembangkan. Dari situ kemudian saya diangkat menjadi dosen di McGill University. Itu tahun 98 sampai tahun 2000. Ya. Saya mengajar di Department of East Asian Studies. Ya, tapi kemudian juga saya menjadi fellow di Faculty of Communication. Ya, jadi saya lebih fokus juga dalam penelitian tentang masyarakat Melayu ya secara luas, lebih dari tadi Indonesia, Nusantara, tapi seluruh dunia Melayu yang meliputi Filipina Selatan, meliputi Kamboja, Vietnam, Thailand Selatan, bahkan juga Rohingya, ya tentu Timur belakangan. Itu saya pelajari, ya termasuk Brunei ya tentunya. Itu saya pelajari dalam pendekatan komunikasi antar budaya, khususnya pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh orang-orang Islam dalam rangka untuk dakwah Islam juga. Jadi saya mengambil postdoc, kemudian bersamaan juga saya menjadi tenaga pengajar di McGill University. Kemudian setelah itu saya dapat promosi lagi mengajar di Victoria University dekat Vancouver. Ya, dari situ saya dari 2000 sampai 2001 akhir, ya itu saya 2 semester. Lalu setelah itu kan saya kembali ke Indonesia, ya. Tapi kemudian saya dapat tawaran untuk juga menjadi fellow sekaligus juga tenaga pengajar di Leiden University dan Amsterdam University. Situ saya 4 tahun di International Institute for Asian Studies, IIAS. Setelah itu saya lanjut lagi, tentu saya bolak-balik mengajar ke Indonesia ya. Mungkin waktu itu kita sudah ketemu ya. Ketemu ya, lagi bimbingan. Ya, jadi bimbingan. Kemudian saya juga dapat lagi fellow dari yang namanya KITLV. Nah, itu studi Leiden ya? Ya, di Leiden, itu dengan tentang studi Karibian dan Asia Pasifik. Situ setahun. Setelah itu bolak-balik tentunya tetap mengajar. Kalau musim mengajar Maret sampai Juni saya ke Indonesia. Juli Agustus kan kita sudah libur lagi, saya ke sana lagi. Jadi kemudian September sampai Desember saya ke Indonesia lagi mengajar. Akhir Desember, Januari, Februari, awal Maret saya di Belanda lagi. Nah, kemudian setelah itu saya ke Inggris, ya di Oxford University. Mengajar itu fellow juga dan juga membantu mengajar tahun 2005. Itu barulah setelah itu saya benar-benar full time kembali ke Indonesia 2005, tapi tahun 2007 saya lagi dapat fellow untuk ke Jepang ya, di bawah API, Asian Public Intellectuals ya, itu namanya beasiswanya. Lalu ya seperti tradisi sebelumnya saya bolak-balik lagi. Kemudian dapat lagi promosi di Asian Scholarship Foundation di Thailand ya. Dari situ kemudian lalu kembali diangkat menjadi international pelayanan internasional, itu mahasiswa asing ya, yang namanya sekarang PLKI, Pusat Layanan Kerjasama Internasional. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 4 tahun. Oke, gitu. Berwarna-warni. Tapi gini, saya tadi disebut bahwa bagaimana di tesis itu ya, tesis magister ya. Ya. Tapi tidak dijawab apa kuncinya bisa menyatukan pada orang-orang tua dulu kita, pemimpin bangsa itu. Jadi memang tadi soal keyakinan gitu. Okay. Soal keyakinan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang Maha Esa. Oh, itu menjadi kunci komunikasi. Menjadi pemersatu. Ya. Dan aspek kemanusiaan, aspek tadi kekhasan
komunikasi Islam itu ya umpamanya keadilan, keadaban, beradab, kemanusiaan. ya kemanusiaan, kerakyatan itu. Ya. Oh, itu yang menjadi Pancasila jadi. Itu kemudian menjadi Pancasila karena yang merumuskan Pancasila terutama 22 Juni itu kan Piagam Jakarta, anggota Piagam Jakarta yang 9 itu, 8 itu adalah ulama semua ya, boleh dikata. Scholar, Muslim scholars lah. Yeah. Hanya termasuk Soekarno kan juga kalau kita lihat ya, scholar Muslim juga lah. Hatta ya, belum lagi Abdul Kahar Muzakir, ada bapaknya Gus Dur di situ, Wahid Hashim, ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, ada Adi Kusno, ada tadi Agus Salim ya, ada Muhammad Yamin ya. Nah, yang Kristen kan di situ ada Maramis ya. Nah, jadi bahasa-bahasanya itu sudah tertata dengan baik ya. Sudah inspirasi Islam kuat sekali ya, bahkan kalau sila pertama kan itu awalnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluknya, tapi diganti dengan kalimat tauhid ya, yaitu Tuhannya yang Maha Esa. Esa ini kan persis dengan prinsip kekhasan Islam, komunikasi Islam itu ahad ya, yang tidak bisa terbagi-bagi ya, tidak mengeluarkan dan tidak dikeluarkan gitu. Unik. Unik sekali. Dan ini sila kedua kan kemanusiaan yang adil tadi, ini prinsip Islam ya, dan beradab. Kemudian persatuan ini kan inspirasi dari Al-Hujurat ayat 13 itu, bahwa inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu ini adalah prinsip Islam juga, bahwa kita harus kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Belum lagi wa'tasimu bihablillahi jami'ah deh. Bersatulah kamu dalam panji-panji atau hablun ya, itu kabel ya, maksudnya agama Allah yang percaya kepada Allah tadi itu. Kemudian yang berikutnya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, ini jadi raya bahasa Arab, bahasa Quran, ciri khas komunikasi Islam. Begitu juga tadi hikmah ya, itu kan dari hikmah. Kemudian kebijaksanaan ini terjemahan dari arif. Dulu bahasa Indonesia itu kan arif bijaksana ya. Yeah. Kemudian permusyawaratan dari kata musyawarah. Kemudian terakhir perwakilan dari kata wakalah, wakilun ya. Nah terakhir arif, keadilan. Arif itu lagi dari kata lita'arafu itu. Lita'arafu tadi, benar sekali ya, dalam surah Al-Hujurat. Kemudian terakhir tadi kan keadilan lagi. Jadi kata adil itu di Pancasila 2 kali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kata rakyat juga 2 kali. Itu semua sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muslim tadi, yang 8 dari anggota Piagam Jakarta. Itu tanggal 22 Juni, dan ini kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sudah diganti sila pertama menjadi tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama yang mempersatukan. Ya, yang kedua memang segi organisasi. Jadi sejak awal kan kita ini umat Islam di Nusantara ini sudah mempunyai kerajaan-kerajaan, dan itu sudah Islam. Ya, ini di Nusantara ini sudah belasan itu kerajaan atau kesultanan Islam yang sudah berdiri. Jadi Kesultanan Mataram, ada Kesultanan Aceh, Kesultanan seperti di Minangkabau, Kesultanan Bone, Kesultanan Tidore, Bacan, Bima, ya, dan seterusnya, dan itu ya tentu secara organisasi sudah terkoneksi semua di bawah tadi panji Islam itu di Nusantara ini. Jadi ini sudah terjalin kuat. Baru Portugis datang, baru Belanda datang, baru Perancis datang, baru Inggris, baru Belanda. Ya. Jadi ini memang sudah menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Cuma waktu itu Belanda kan pintar mengadu domba, ada divide et impera ya, atau membuat adu domba antara kita, antara satu dengan yang lainnya, didekati adiknya, didekati saudaranya atau bapaknya, kemudian terjadilah perkelahian. Ditanya mau nggak jadi raja, saya bantu gitu. Iya, begitu. Dan terjadi di Banten, terjadi di Makassar, pokoknya di banyak tempat. Sehingga sejarah kemudian mengatakan ini semacam pengkhianatan ya, sekalipun waktu itu kan Indonesia belum ada. Ya. Itu yang mempersatukan. Kemudian ya tentu juga tadi pedagang-pedagang Muslim kan itu sudah
memang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, terutama di pantai-pantai, ya, pantai utara. Kalau di Jawa, semua pantai ini tadi kota-kota yang saya sebutkan, sebetulnya adalah kota-kota pantai, dan mereka yang pedagang ini sekaligus juga sebetulnya adalah penyiar-penyiar Islam. Jadi mereka berdakwah di waktu malam, siang mereka berdagang. Jadi dakwah dagang itu memang sudah jadi kesatuan, karena Nabi sendiri kan pedagang, ya. Utsman pedagang, Abu Bakar pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Ya, walaupun para pemirsa, walaupun kita tadi berbicara tentang kehidupan Prof. Andi, tetapi tetap saja komunikasinya sangat kental karena begitu menjadi kajian utama beliau, dan juga kata Islam juga sangat kental tadi sering disebut, sehingga terdengar bahwa Islam begitu begitu mudah, ya, begitu lembut mengkomunikasikan ide-idenya. Nah, inilah nanti akan menjadi bahasan kita setelah ini. Dan sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada para pemirsa yang ingin, ya, partisipan yang ingin bertanya bisa mengirimkan lewat chat Zoom maupun lewat chat di kanal YouTube, atau bisa dengan menghubungi yang kita kan sudah sering berhubungan sebelumnya. Mungkin ada yang tahu nomor WA-nya Pak Mas Egi, bisa ngirim ke sana biar bisa langsung kita bacakan nanti pertanyaannya. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa untuk memfollow akun Facebook, Instagram, dan subscribe ke kanal YouTube akurat.co dan Akurat Pol. Dan acara ini selain live di Zoom, juga live streaming di kanal YouTube kami, akurat.co dan Akurat Pol, sehingga teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti dari awal, bisa mengikuti lagi di waktu yang lain. Acara ini diselenggarakan oleh Ya, satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa bagi teman-teman yang berniat mendapatkan sertifikat sebagai oleh-oleh acara ini, bisa mengisi form yang nanti akan dikirim lewat chat Zoom, lewat chat di Zoom, dan kita akan menggali tema pada hari ini lebih jauh. Tadi sebelum kita mengadakan acara ini, tadi ada beberapa ide yang kita sempat bicarakan, ya Prof, ya. Ya. Tentang bagaimana Islam mengkomunikasikan dirinya, dan satu, tidak apa-apa ya saya bocorkan langsung ya, bahwa tadi ada pembicaraan menarik kita tentang, kita sering mendengar istilah civil society. Ya. Tetapi tadi Prof menyebut civil community. Tolong kita dalami dulu, apa ini civil communities? Bagi saya sendiri baru ini. Ya, jadi memang saya mencoba memperkenalkan istilah ini karena saya belajar dari karya Ferdinand de Tonnis yang berjudul Gemeinschaft und Gesellschaft. Ini bahasa Jerman, ya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Talcott Parsons yang berjudul Community and Society. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi paguyuban dan patembayan, gitu, ya. Dari sini kemudian saya melihat bahwa ternyata memang ada perbedaan antara komunitas dan sosietas, atau community dan society. Tapi setelah saya pelajari, memang model komunikasi Islam ini itu lebih dekat, ya, atau mungkin boleh dikata lebih pas dengan tadi model komunitas itu ketimbang society. Karena kalau komunitas itu ya berkaitan dengan kesamaan asal usul, kesamaan keyakinan, kesamaan darah, ya, kesamaan budaya, kultur, yang kemudian menjalin kebersamaan, ya, menjalin persaudaraan, atau boleh dikata melahirkan negara atau bangsa, atau lebih khusus lagi ya komunitas tadi itu, ya. Sementara kalau society itu juga dalam rangka untuk membangun organisasi, ya, apakah itu negara ataukah organisasi yang lebih kepada kesamaan cita-cita, kesamaan
tujuan. Tujuan. Ya. Jadi Bukan kesamaan asal. bukan kesamaan asal. Oh, di situ ya. beda. Ya. Salah satu beda. Bukan kesamaan asal usul. Ya. Ya. Tapi saya lihat bahwa Islam sebetulnya itu sekalipun community tadi, ya, komunitas, tapi sebetulnya juga itu sifatnya global, sifatnya terbuka gitu. Ya. Jadi aspek tujuan juga menjadi penting. Cuma tadi beranjak dari kesamaan asal usul, dan inilah kemudian yang melahirkan yang disebut dengan qabilah, ya, dalam Al-Hujurat tadi, kemudian syu'uban, ya, syu'ub. Tapi kan tujuannya adalah lita'arafu tadi itu. Inilah kemudian saya istilahkan bahwa Islam ini sebetulnya community, tapi boleh dikata adalah civil community. Ya, jadi bukan civil society, ya. Civil community, community di sini global sifatnya, terbuka sifatnya, ya, karena ya tadi itu kesamaan tujuan. Yang juga diutamakan adalah kesamaan keyakinan tadi, ya. Tapi keyakinan dalam Islam pun ini juga sangat terbuka, gitu, ya. Ya, itu yang saya kira perlu dipertajam tadi, bahwa walaupun asal usulnya ditekankan ada kesamaan, tetapi kok bisa terbuka? Bagaimana? Ya, itu tadi taruhlah umpamanya kita bicara tentang keyakinan. Keyakinan. Ya, dalam Islam kan percaya kepada yang Esa tadi, ya. Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kalau istilah dalam Islam kan Allah, ya. Bahasa Indonesia Tuhan, ya. Kemudian menjadi Tuhan yang Maha Esa. Islam itu percaya kepada Tuhan yang Esa, yang tadi Ahad itu, ya. Tapi juga meyakini bahwa agama lain juga itu meyakini Tuhan yang Maha Esa, gitu, ya. Agama manapun, sekalipun itu ada kategori mengatakan panteis, ya, banyak Tuhan, tapi ternyata itu selalu ada Tuhan yang lebih perkasa, yang lebih kuasa daripada Tuhan tertinggi itu. Lah. Yang tertinggi, seperti di Shinto umpamanya ada itu. Jadi Shinto itu kan ada sampai ribuan Tuhan, karena termasuk yang menumbuhkan, yang menyalakan, yang mengalirkan, yang menghembuskan. Angin. Ini semua sifat-sifat ini itu dianggap sebagai Tuhan. Tapi sebetulnya ternyata ada yang mengontrol ini semua, dan itu lebih powerful, dan itu menjadi Tuhan yang lebih utama, inilah Tuhan yang esa. Begitu juga kita di Indonesia ini, di Nusantara ini kan banyak agama-agama Nusantara istilahnya. Tapi kan ternyata juga mempunyai dewa yang paling utama. Umpamanya di Bugis kampung kita ini, ya, Bugis Makassar, ada namanya Dewata Wai. Ya, artinya Tuhan yang Maha Esa tadi itu. Jadi itu kalau bicara tentang keyakinan ilahiyah, keyakinan kepada Tuhan, keberadaan Tuhan, itu Islam mengakui itu, bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan, nah itulah itu sebetulnya diterima oleh Islam. Itu di situ aspek tadi persaudaraan bisa dibangun, yang boleh dikata ini adalah kesamaan imaniyah, ya, persaudaraan imaniyah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau boleh saya teruskan, yang kedua adalah kemanusiaan tadi itu, ya, bahwa kita ini sama-sama manusia, sama-sama makhluk yang diciptakan tadi oleh Yang Esa. Dan makhluk ini juga mempunyai saudara-saudara. Makhluk ini ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada batu, ada air, dan seterusnya. Itu dalam pandangan Islam ini kan sama-sama makhluk, ya. Karena ada tadi Khalik, ada makhluk. Ya, kategorinya cuma dua. Nah, kategorinya itu al-abidu wal ma'budu wahid. Nah, itu kalau dalam tasawuf. Kemudian kalau turun sedikit ada namanya dewa tadi itu. Ya. Nah, kalau dalam Islam kan dikenal ada yang namanya malaikat. Malaikat dalam Islam ada 10, kan? Ya. Bahkan ada lagi mengatakan 11, tapi kita tidak mau kontroversial di sini. Jadi yang 10 itulah, ya, mulai dari yang wajib dihafalkan, yang hafal oleh anak-anak, mulai dari taman kanak-kanak, SD, bahkan juga di perguruan tinggi bicara tentang malaikat. Tapi saya melihat pembahasan tentang malaikat ini kurang berkembang menurut saya. Ya. Perlu dikembangkan, perlu dianalisis lebih jauh, karena malaikat ini kan berasal dari cahaya.
Dan cahaya ini kan bisa kita identifikasi, kita bisa lihat, ya. Dan cahaya ada di mana-mana, ya. Ini sebetulnya cahaya ini kan sangat real, ya. Jadi malaikat itu gaib, tapi bukan berarti segaib-gaibnya, ya, karena berasal dari benda yang sebetulnya bisa terlihat, ya, cukup dikenal lah. Cahaya itu, dan ternyata cahaya ini cukup bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Artinya Jibril tadi ini, nah, begitu juga cahaya bisa membantu kita untuk mendapatkan rezeki, dan itu kan Mikail. Nah, dan seterusnya. Kalau ini satu malaikat saat juga kan dari kata apa? Malak artinya power, ya? Power. Artinya yang berkuasa. Kuasa. Mempunyai power, dan kalau dalam bahasa Inggris itu kan listrik itu disebut dengan power. Ya, mempunyai cahaya gitu. Tapi ini kita tidak mau terlalu jauh di sini. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Islam itu mengakui ada malaikat, dan siapapun ajaran atau agama yang mengajarkan prinsip itu, entah namanya itu dewa atau supernatural, tapi kalau ada unsur-unsur itu, ya Islam mirip dengan konsep malaikat. Iya, mirip dengan itu, dan bisa saja mengakomodir, dan itu tidak menganggap sebagai suatu hal yang salah begitu. Bahkan dianggap sebagai suatu hal yang sama tadi atau mirip dengan ajaran Islam. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang kerasulan, ya. Nabi Islam mengakui 124.313 nabi dan rasul. Nabi 124.000, ya mungkin juga termasuk wali-walinya di situlah, ya. Kemudian ada 313 rasul. Nah, kita kan tahu bahwa rasul itu menerima wahyu yang juga sekaligus menyampaikan kepada orang seputarnya, menyayangi lingkungan dan seterusnya. Nah, kemudian 124.000 nabi itu hanya untuk dirinya, ya, dan mungkin juga orang-orang terdekat tertentu di seputarnya. Ya, kita kenal ada Nabi Khidir umpamanya. Ini artinya apa? Bahwa 124.000 ini kan cukup banyak, ya. Banyak, sangat. Dan memang Islam mengakui bahwa walikulli ummatin rasulun. Setiap umat itu ada rasulnya. Jadi boleh jadi ya suku-suku yang bertebaran di dunia ini juga mempunyai rasul-rasul, ya, cuma kita tidak tahu namanya apa, karena hanya dalam hadis di riwayat Tirmizi itu dikatakan ada 124.000. Ya, saya pikir persoalannya bukan siapa yang dimaksud nabi di situ, tetapi bahwa begitu banyak nabi sehingga ada kemungkinan para pembawa kebijakan, para pembawa kebijaksanaan, para orang-orang bijak, ya ada kemungkinan mereka adalah yang mendapatkan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu menurut keyakinan umat Islam hanya yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya itu banyak, jadi kemungkinan ada di Makassar, ada di Bima, ada di Tidore, di Maluku, di Kalimantan, Sumatera, Jawa, apalagi di sini banyak wali di sini. Nah, cuma kalau wali di sini kan abad ke-15, 16 itu tentu bukan dalam konteks tadi Nabi itu, karena wali juga bisa datang belakangan. Nah, ini begitu juga tentang kitab suci. Ya, kita dalam Islam kan meyakini ada kitab suci Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran, ada mushaf-mushaf, ya. Suhuf. Ya, suhuf kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Bahasa Indonesianya mushaf, ya. Banyak mushaf. Banyak mushaf, jadi suhufnya itu suhufi Ibrahim wa Musa, umpamanya ada suhufnya ke Nabi Syits, ya. Dan tentu banyak lagi yang lainnya yang sifatnya suhuf-suhuf itu. Ini artinya bahwa kita mengakui kitab suci orang Yahudi, kita mengakui kitab suci Nabi Kristen, begitu juga pengikut Nabi Daud, Zabur tadi, dan tentu banyak lagi kemungkinan tadi suhuf-suhuf yang ada di setiap wilayah, setiap suku, bangsa. Ya, dalam Al-Quran disebut musaddiqan, ya. Musaddiqan baina yadai. Ya. Dan tadi itu la nufarriqu baina hadimir rusul. Ya. Itu jadi, bukti keterbukaan Al-Quran. Bukti keterbukaan. Jadi ini sering kita lupakan itu, ya, bahwa rukun iman kita ini kan sebetulnya adalah percaya kepada Allah,
malaikat, rasul-rasul, kitab suci. Nah, dan yang berikutnya lagi tentang hari kemudian. Ya. Kita percaya kepada hari kemudian. Dan ini juga agama lain kan begitu. Gitu. Dengan istilah-istilah berbeda. Istilah yang berbeda, contohnya umpamanya bagaimana di Buddha, bagaimana di Hindu, ya itu mereka mengenal istilah nirwana. Makanya Rasulullah pernah kan satu saat ada sahabatnya yang baru berkunjung ke India, kemudian kembali melaporkan bahwa di sana ada agama. Kemudian Nabi bertanya apakah mereka punya kitab. Ada kitabnya, ada namanya Tipitaka, ada kitab Weda. Kemudian apakah mereka ada nabi? Ada nabinya namanya Buddha gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian apakah mereka percaya pada hari kemudian? Ya itu tadi ada nirwana gitu ya. Jadi kalau begitu Nabi mengatakan jangan diganggu. Ya. Biarkan mereka karena itu adalah kebenaran juga. Begitu juga tentu agama-agama yang ada di Cina gitu ya. Ada Lao Tse, ada yang kemudian dikenal dengan Daoism, ada Confucianism atau dibawa oleh Confucius. Dan tentu di negeri Maya, ya maksudnya di wilayah Amerika Latin dan Amerika Utara, Maya, itu juga suku Maya. Suku Maya ya, itu juga ada tentu ajaran-ajaran agama di sana. Dan kita juga di Bugis ada namanya itu Ilagaligo, ada Sawiri Gading, ya ini we don't know ya. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu cuma dalam perjalanan sejarah yang panjang termakan oleh waktu dan situasi tadi kultural sehingga tidak bertahan. Ada perubahan-perubahan lah dari konsep awalnya gitu. Yang sering menjadi pertanyaan ini bahwa apakah Islam punya budaya khas sehingga berbenturan dengan budaya yang katakanlah non-Islam? Bagaimana memahami? Ya, sebetulnya budaya Islam tadi itu kalau boleh kita lihat tidak ada yang berbenturan gitu ya. Karena tadi ajaran keilahian, ajaran kemalaikatan, ajaran kerasulan, ajaran kitab suci yang tentunya berasal dari tadi yang Maha Esa tadi itu. Ya seharusnya tidak ada benturan-benturan. Dan tadi istilah-istilah yang kita sudah sebutkan ya, musyawarah umpamanya, tadi keadilan, kerakyatan, kearifan, ya keberadaban, ya permusyawaratan tadi, musyawarah, perwakilan, persatuan. Ini kan semua adalah terma-terma atau tadi istilah-istilah konsep-konsep Islam yang juga memang perlu digali, perlu dikembangkan terus oleh sekolah-sekolah muslim untuk istilah-istilah seperti ini, karena itu tidak ada. Ini saya lihat Pancasila ini bisa kita jelaskan dengan baik itu karena Al-Quran sudah mempunyai kosakata seperti itu dan sudah mempunyai penjelasan yang sangat ekstensif ya, karena kita ada tafsir yang sudah dari tahun ke tahun, abad ke abad selalu ada mufasir-mufasir baru, dan itu mungkin sudah, ini kan sudah ahli tafsir ya, ada berapa tafsir yang pernah muncul di dunia ini, itu menjadi penjelasan semua terhadap tadi istilah-istilah Islam yang juga sebagian terdapat dalam Pancasila itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada 7 yang vertikal, ada yang 7 yang horizontal. Itu ini yang belum nih. Islam. 7 yang horizontal ini gimana? Ya, kita start dari kalau tadi yang vertikal sebetulnya kita sudah sampaikan secara umum bahwa itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian tadi ke malaikat, kemudian Rasul, kitab suci, hari kemudian. Tapi kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa, itu saya lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18, 19. Di situ juga dijelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Bertakwa seperti kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi sedikit waktunya untuk tidur, terutama pada ujung-ujung malam itu ya. Dan wabil asharihum yastakirun, dan di waktu sahur tadi itu mereka istighfar. Nah, di sini kita bisa terjemahkan sebagai kita harus kontemplasi, tahajud di situ, beristighfar, sehingga masuk juga
tadi rukun takwa ya, ini istilah baru ya, rukun takwa. Yang ke-7 yaitu tahajud itu. Kemudian yang ke-6 itu sholat itu sendiri. Kalau dalam surah tadi Al-Baqarah 177, bahkan juga Al-Baqarah 1 sampai 5, di situ juga alladzina yuqimuna shalah ya, atau aqamas shalah itu dalam surah Al-Baqarah 177. Ya, di situ memang paling lengkap saya kira penjelasan tentang takwa itu di Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 177. Kemudian ditambah di Ali Imran 134 135. Nah, di situ tadi kalau kita bicara tentang yang horizontal ya. Nah, Oh, tadi yang vertikal itu sholat dan sholat wajib maksudnya ya? ya sholat 5 waktu. Ya, Ya. yang ke-7 adalah kontemplasi. Kontemplasi, tahajud ya, itu Bentuk formalnya tahajud. tahajud itu wabil ashari hum yastabirun, kanu sebelumnya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastabirun. Karena ayat sebelumnya kan disebutkan bahwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun ya, itu baru dijelaskan tadi itu. Artinya termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, itu yang vertikal. Tapi sebelum masuk ke horizontal ini, mungkin kita terima pertanyaan dulu. Karena ada takutnya waktu nanti habis, sedangkan ada beberapa pertanyaan masuk. Sekaligus nanti menjelaskan itu, Prof, yang horizontal. Ini dari Fitrah Sugiarto. Saya tidak tahu ini Fitrah biasanya nama laki-laki atau perempuan ya, karena saya punya laki-laki, teman laki-laki, namanya Fitrah. Ya. Mungkin ini laki-laki. Mas Fitrah, mohon maaf izin bertanya, bagaimana pendapat narasumber, Prof, tentang kebangkitan Indonesia dengan kembali berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara yang konon katanya akan mampu mensejahterakan rakyat. Ya. Oke, ya tentu kalau kita lihat dalam sejarah, ini yang tadi belasan, ada bahkan mengatakan puluhan ya. Bahkan ada yang mengatakan ratusan ya, kalau dihitung yang kecil-kecil ya. Kecil. Karena memang kita dulu itu multi-kratonic system ya. Oh, multi-kratonic system. Ya, jadi sistem yang multi, yang banyak. Ya, kratonnya. Gitu. Di Jawa banyak yang besar ya, kita umpamanya tahu ada Mataram, ada Banten, Mataram juga ada yang Mataram lama, ada Mataram baru ya. Di Sumatera, apalagi yang itu kemudian menjadi provinsi-provinsi, itu masing-masing punya kerajaan. Dulunya kerajaan. Kalimantan juga begitu, Sulawesi di bagian timur, Maluku, bahkan ada yang mengatakan Maluku itu adalah kata muluk, artinya kerajaan Islam gitu ya. Nah, kalau ke atas lagi di wilayah Mindanao, ya itu Manila ada yang mengatakan bahwa itu adalah Amanillah ya. Dan juga ada sultan yang berkuasa dulu di sana, Sultan Sulaiman I, Sulaiman II, mereka bersaudara dan itu berkuasa di wilayah Manila gitu. Apalagi kalau wilayah selatan Mindanao ya memang sudah wilayah Islam di situ. Kalau kita lihat ya kerajaan-kerajaan ini, kalau dalam istilah Anthony Reid itu di Southeast Asia in the age of Sultanate ya, Asia Tenggara di era kesultanan. Nah, itu ada bukunya 2 jilid Anthony Reid ini, dan dia mencoba menelusuri kerajaan-kerajaan atau kesultanan itu. Ada yang bertahan puluhan tahun, ada yang ratusan tahun ya. Kerajaan itu bahkan kalau dihitung sebelum Islam datang ya juga itu sampai ribuan tahun. Seperti umpamanya tadi kerajaan Bugis ya. Ila Galigo itu ya kalau kita hitung mulai dari 950 atau ada yang mengatakan seera dengan Nabi Muhammad juga sampai ditaklukkannya oleh Belanda ya tahun 1910-an atau 1909 ketika Bone ditaklukkan ya oleh Belanda. Kemudian berturut-turut kabupaten-kabupaten lainnya yang rupanya juga itu adalah kerajaan-kerajaan seperti Wajo, Sidrap itu. Ini kerajaan-kerajaan kecil semuanya dan artinya kalau bertahan cukup lama begitu itu berarti bahwa mereka bisa eksis ya
Nah, dan kalau eksis sistem kita dulu, kerajaan itu tidak feodal dalam pengertian hanya untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Oh iya, Iya, menarik. tapi Apa maksudnya tidak feodal? jadi sifatnya itu sama-sama bekerja, kemudian sama-sama mengambil manfaat. Sehingga kalau kita di Indonesia Timur itu kan tidak ada istana yang begitu besar karena ya memang semua hasil itu di-share, dibagi dengan baik kepada rakyatnya gitu, atau istilahnya pengikutnya. Kalau istilah bukunya kan ajoa. Di Jawa juga tidak ada istana yang begitu juga mewah ya, kalau boleh dikata. Beda tadi kalau di India, nah India itu semua peninggalan-peninggalan Muslim. Kalau kita melihat itu peninggalan sejarah yang historis, yang monumental, itu kita lihat peninggalan Muslim di India sekalipun Muslimnya hanya 25%. Kenapa bisa begitu? Karena Islam pernah berkuasa di India cukup lama, ya, itu ada yang mengatakan 5 abad atau 8 abad. Kalau dihitung dalam sejarah Islam, di sana ada Taj Mahal, padahal itu adalah kuburan, ada Sultan of Delhi dan masjid-masjid di sana. Ya karena Islam itu tidak memaksakan, raja-raja Muslim tidak memaksakan agamanya, karena tadi prinsip menghargai tadi keterbukaan, bahwa mereka ini sudah percaya kepada Allah, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada hari kemudian, ya itu tidak ada masalah bagi orang Islam. Nah, sebaliknya di Indonesia ketika Buddha, Hindu berkuasa, itu kan menjadi juga mempunyai jalan yang sangat monumental seperti Borobudur, dan tidak diapa-apain, Prambanan, dan tidak dirusak oleh belakangan pengikut. Dan ini kalau orang mencari peninggalan sejarah yang monumental Hindu Buddha itu ada di Indonesia, sekalipun penduduknya mayoritas Muslim. Jadi kebalikan dari India tadi, mayoritas Hindu di sana, tapi peninggalan monumentalnya justru banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Jadi apakah ini akan menjanjikan? Ya kalau dikelola secara modern, ya bisa saja, karena yang namanya nation state ini kan juga belakangan. Sebelumnya kan emporium, ya, itu kerajaan-kerajaan yang besar itu. Kemudian muncul yang namanya nation state. Ini kan baru 200 tahun model ini. Kalau memang nanti kita sepakat lagi untuk membangun yang namanya kerajaan, tapi yang modern, yang tadi berdasarkan prinsip komunikasi Islam, musyawarah, perwakilan, kerakyatan, keadilan, kemanusiaan, ya why not? Ya tentu terpulang kepada konsensus masyarakat pada waktu itu. Konsensus ini yang penting, jangan ada pemaksaan. Dan itu adalah musyawarah, dan itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Semua itu terpulang kepada anggota masyarakatnya untuk menentukan, sepanjang itu nanti demokratis, ya, dalam prinsip Islam, musyawarah tadi atau deliberation, ya, sepanjang itu mengakui hak-hak, ya, anggota masyarakatnya, dan adil cara pembagiannya, bukan dibagi oleh kaum elit saja yang menjanjikan yang namanya trickle down effect, tapi tidak pernah menetes ke bawah. Semuanya salurannya itu mentok, atau penapisnya itu mampet, ya, tidak bisa menetes ke bawah, sehingga mengendap di atas, sehingga orang miskin tetap miskin, orang kaya tetap kaya. Saya kira seperti itu. Nah, kita akan masuk ke 7 pilar horizontal, ya. Tapi setelah yang satu. Acara ini diselenggarakan oleh Agama hadir sebagai kritik atas tradisi, mereformasi visi dan misi tentang hakikat kehidupan di alam manusiawi. Melalui teks suci, agama disuarakan, keislaman digemakan, ajaran pun dipraktikkan, hingga manusia dan semesta menyadari tentang keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Meski demikian, kekhasan agama merupakan realita yang tidak terbantah, satu tujuan dengan berbagai jalan,
kemanusiaan dan keselamatan terurai dalam laku dan peristiwa yang bercengkrama dengan peradaban. Tuhan yang satu disembah oleh mereka yang beraneka ragam. Agama yang suci dijejaki oleh mereka yang beraneka rupa, kulit dan bahasa. Paradigma bercampur aduk dalam logika tentang kebenaran yang hendak dijadikan tujuan. Jika pada kenyataannya keanekaragaman adalah keniscayaan, lalu bagaimana mengomunikasikan agama yang dipenuhi keunikan dalam lintas kultural yang juga diwarnai keistimewaan? Mungkinkah Islam sebagai produk masa lalu dengan berbagi kekhasan yang dimilikinya mampu berkomunikasi dengan masa kini dan masa depan yang dipenuhi dinamika? Andi Faisal Bakti adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah usai mencari dan merumuskan pola komunikasi keberagamaan. Perjalanan ilmiah yang dilaluinya telah menunjukkan betapa perbincangan tentang kebenaran agama bukanlah perkara mudah, bukan juga perkara mustahil. Sebagaimana produk ketuhanan, Islam sejatinya memiliki kesesuaian dalam berbagai kurun dan zaman. Bagaimana pandangannya tentang komunikasi pesan keagamaan dan keislaman dalam nuansa kehidupan yang dipenuhi warna dan perbedaan? Saksikan perbincangan penuh hikmah bersama Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tema Mengomunikasikan Kekhasan Islam dalam Masyarakat Lintas Kultural. Minggu 3 Januari 2021 pukul 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di akurat.co. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan lagi ide menarik dari Prof. Andi tentang tadi sudah 7 pilar horizontal. Sekarang kita ke 7 pilar vertikal. Bukan, tadi vertikal ya. Sekarang yang horizontal. Ya, sambil dihiasi oleh suara kendaraan di depan ya. Ini bagian dari teknologi ciptaan manusia yang juga harus kita nikmati ya. Jadi tadi 7 yang vertikal, kemudian sekarang 7 yang horizontal. Nah, itu juga dibangun dari surah Al-Baqarah yang sama 1-5 dan juga Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 134 135. Kemudian Az-Zariyat juga di situ dan Al-Anbiya 48 sampai 49 50 gitu ya. Itu seputar itu saya lihat ada definisi dan juga penjelasan tentang vertikal dan horizontal nilai-nilai takwa tadi yang sekaligus menjadi kekhasan komunikasi Islam dalam hal lintas budaya. Yang pertama yang horizontal ini adalah kita harus berbagi. Wa atal malah ala hubbi. Hubbi itu artinya hobi ya. Kesukaan. Artinya yang kita senangi, yang kita sukai. Ya, jangan memberikan sesuatu yang kita tidak sukai. Jadi hati-hati memberi bahan pakaian bekas ya, yang sampai memang udah tidak disukai. Kalau pakaian bekas yang masih kita pakai cuma karena sudah melihat bahwa ini juga bisa digunakan oleh orang lain, itu tentu tidak apa-apa. Ini tentu terpulang kepada niatnya. Niat. Dan di sini juga berbagi bukan dalam konteks harta benda saja. Kalau dalam surah Ali Imran itu kan yunfikuna fissarai wa darai. Pokoknya menafkahkan ya. Tidak ada di situ al-mal, tidak ada di situ al-fulus. Nah, itu lagi punya mal boleh. Iya. Lagi punya tenaga ya tenaga. Nah, betul. Jadi bisa energi, bisa wasiat, bisa talk show, bisa YouTube, ya. Bisa Zoom, Bisa pemikiran, bisa konsultasi, bisa pembimbingan, jadi bisa pengajaran gitu kalau dosen. Nah, ini makanya amalnya dosen dan guru itu banyak karena itu dalam konteks tadi sharing itu, berbagi itu ya. Dan yang di sini yang utama kepada zabil kurba, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita tadi. Ya, dalam ada penekanan keluarga dekat. Ini kenapa ini? Iya, karena itu tadi prinsip community tadi. Jadi nyambung lagi dengan tadi itu civil community. Iya, civil community tadi itu bahwa kita ini saudara, keluarga, semarga, sesuku, sebangsa. Di situ yang terdekat dulu, ya, dekat dengan semua tadi aspek itu.
Dan tentu juga dari segi geografis tetangga kita, kawan kita, ya bimbingan kita, mahasiswa kita, itu kita perhatikan orang-orang yang ada di seputar kita itu, dan itulah yang disebut dengan zawil kurba ya. Nah, tentu waliyatama, ya orang yatim ini, ya jangan dibiarkan karena itu bukan pilihan mereka. Kita harus itu mewadahi mereka, memfasilitasi mereka, dan juga memberdayakan mereka ini. Nah, ini alhamdulillah kita di Indonesia dan di dunia Islam. Nah, ini tadi community, civil community itu penting sekali ya. Banyak orphanage ya, atau disebut dengan panti asuhan itu ada di mana-mana gitu. Karena mereka ini perlu diperhatikan karena orang tuanya tidak ada ya. Nah, kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Makanya sebetulnya dalam prinsip ini seharusnya tidak ada orang miskin ya. Seperti kita perhatikan di negara-negara maju yang miskin itu kan kecil ya. Ya, tapi kalau di dunia Islam, nah ini yang belum diterapkan tadi. Civil community-nya ini masih banyak yang miskin ya. Kalau persentasinya itu masih tinggi. Kemudian di situ juga wabnas sabil, ya orang yang belajar, orang yang dalam perjalanan untuk tujuan suci, tujuan yang bagus. Kemudian wasailin, orang yang membutuhkan ini. Tentu pengertian umum siapa yang membutuhkan, boleh jadi dia uangnya banyak tapi masih butuh juga sama orang lain gitu. Makanya prinsip Al-Qur'an di sini as-sailin, ya tentu memang lebih banyak kepada yang meminta-minta dalam pengertian. Tapi ada juga kan yang butuh tapi benar-benar meminta. Ada juga butuh tapi diam. Ya, betul sekali. Makanya tadi kalau dalam surah Az-Zariyat itu wal marhum wasail wal marhum itu ya. Nah, kembali lagi tadi dalam surah Az-Zariyat itu ya. Kemudian wafir riqab. Nah, ini juga tentu pengertiannya bisa luas, bisa sempit. Kalau sempit ya itu tentu dia dalam kesulitan ya. Nah, tapi kalau kita dalam pengertian luas, orang yang terhimpit ekonominya, ya terbelenggu, terpenjara, ya terkooptasi, ya teropres. Nah, ini itu bisa pengertiannya juga seperti itu, dan kita tertindas ya, opres tadi itu ya. Kemudian itu pada prinsipnya yang tadi berbagi. Nah, kemudian yang kedua adalah ya memang harus menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, itu harus bisa menepati janji. Ya seperti tadi kita janji jam 8, ya jam 8 pas ke pintu buka. Kalau datang sebelumnya ya tentu saya maaf dulu ya. Jam 8 kita janji. Termasuk negara 8. Ini negara perjanjian katanya. Iya, ini negara perjanjian. Cuma jangan sampai banyak kampanye-kampanye politik itu penuh dengan visi, misi, tujuan yang baik, semua strategi yang baik, tapi tidak dijabarkan, tidak dilaksanakan, tidak ditepati. Tidak ditepati. Jadi janji tetap janji di bibirmu. Nah, seharusnya janji itu dipenuhi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang harus sabar. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Jadi sabarnya orang Islam sekaligus sebagai ciri kekhasan tadi komunikasi Islam, ya lintas budaya, bahwa kita itu harus sabar sebetulnya. Ya. Dan sabarnya di sini harus aktif, bukan pasif. Oh ya. Ya biasanya umumnya kan sabar dipahami defensif, pasif atau nerimo ya, atau fatalis gitu, atau vakum gitu ya. Tapi di sini harus aktif ya. Jadi aktifnya itu kalau kena bencana alam harus berusaha bagaimana bisa menyelesaikan bencana itu, dan kalau bisa menghindari bencana. Menemukan umpamanya kalau bencana gempa bumi di wilayah itu, makanya harus bisa membangun gedung yang bisa tahan gempa begitu. Sehingga kalau di Jepang itu kan gedung itu menarik seperti ini karena setiap lantainya ada karet. Itu sistemnya seperti itu, sehingga itu bentuk kesabaran sungguhnya. Ya, itu karena tadi memerlukan kesabaran menemukan rahasia-rahasia alam ini agar bisa aktif menyahuti persoalan bencana alam. Begitu juga umpamanya kalau ada penyakit. Nah, sekarang ini kita ada corona ya. Harus bisa menemukan vaksinnya, harus juga menemukan cara menghindarinya. Itu umpamanya 3M atau 4.
4M. Apa itu yang pertama? M itu Masker. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian ada lagi banyak MF. Pokoknya melakukan sesuatu yang kira-kira bisa kita terhindar dari menemukan vaksin. Menemukan vaksin. Dan kalau umpamanya kena, ya harus bersabar, ya, dan berusaha tadi itu mengikuti protokol kesehatan seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, mengikuti protokol kesehatan. Kemudian sabar yang ketiga, ketika kita bekerja, ketika kita mengerjakan tugas, ya harus kita well perform, harus itu service excellent, ya, artinya pelayanan prima. Kita harus prima dalam hal pelayanan masyarakat, karena tadi prinsipnya itu datang orang yang membutuhkan, harus wasailin, ya kita harus profesional melayani mereka dan tidak mengeluh. Nah, itu prinsip sabar. Nah, kemudian yang keempat, kalau mau agak cepat ini, cepat, ya kita ada lagi satu yang disebut dengan wal qadiminal ghaidah, harus bisa mengontrol emosi kemarahan. Ya, memang marah itu bukan berarti tidak boleh marah, ya. Boleh kalau memang membutuhkan kita harus marah, tapi harus on the right time, on the right place, the right time, on the right place, ya. Jadi sesuai dengan sikon, ya. Bahkan kalau bisa sikon, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Itu semua penting sekali. Jangan sampai memarahi orang di publik. Ya, itu harus diajak. Itu mempermalukan namanya. Mempermalukan namanya. Dan itu kalau Bugis namanya siri. Gitu. Jadi diajak, apalagi kalau kawan, ya memang diajak untuk ngobrol, ini sebetulnya ada masalahnya. Kira-kira apa solusinya? Bisa nggak kamu membantu saya menyelesaikan masalah ini? Itu selesai kalau begitu. Tapi kalau malah dimarahi, ya maka dia bisa tersinggung dan bisa menjadi kontraproduktif. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini memang harus memaafkan. Wal afina anin nas. Nah, ini kan berat, ya. Ada orang yang mengatakan mungkin memaafkan oke lah, tapi tidak bisa melupakan. Dalam Islam itu memaafkan itu harus bisa melupakan. Bahkan kalau bisa mengingat yang dua, melupakan yang dua. Apa itu? Mengingat kebaikan orang lain kepada kita, dan kita mengingat keburukan kita kepada orang lain. Apa yang dilupakan? Dua. Kita lupakan perbuatan buruk orang lain kepada kita, kemudian kita lupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Nah, itu yang namanya mengingat dua, melupakan dua. Ya, yang dua mengingat, yang dua melupakan yang dua. Kemudian bahkan kalau bisa berbuat baik kepada putra putri keturunan, kalau umpamanya orang yang buruk tadi itu tidak baik kepada kita, kemudian sudah menjadi almarhum, kita harus berbuat baik juga kepada keturunannya, gitu, keluarganya, gitu, membantunya, begitu. Makanya sering terjadi orang konflik malah jadi akrab. Karena itu prinsip Islam tadi, kekhasan Islam itu memaafkan itu. Jadi kita itu jangan suka marah-marah dan juga jangan tidak mau memaafkan orang lain. Ya, ini lagi ini prinsip keterbukaan. Keterbukaan lagi, kita memaafkan. Kita dicemohkan, kita maafkan. Coba Nabi waktu hijrah ke Taif itu kan sampai dilempari. Kemudian malaikatnya tadi, ya, malaikat bukit itu, Muhammad, apakah kamu mau saya angkat bukit ini, kemudian saya lupakan mereka. Nabi malah menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan, ya. Tunjukilah mereka, karena mereka ini belum tahu. Nah, ini kemaafan, sifat pemaafnya Rasulullah yang patut kita contoh. Kemudian ya berikutnya lagi kita harus berusaha untuk melupakan jangan melakukan perbuatan yang kita sudah tahu. Ini yang keenamnya. Itu salah, diulangi lagi. Ya keledai saja tidak mau terperosok kepada lubang yang sama. Jadi itu Islam seperti itu. Kalau sudah tahu salah jangan diulangi, kecuali kalau tidak tahu, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu Allahu yuhibbul muhsinin, ya. Itu tadi innahum kanu qabla zalika muhsinin, ya. Mereka berihsan. Dan ini biasa disebut dengan rukun ihsan, ya. Tadi kan rukun iman ada,
ada rukun Islam tadi, walaupun tidak semuanya disebut dalam ayat ini. Nah, kemudian ada rukun ihsan yang anta budallah wa annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, itu dalam hadisnya. Bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, inilah orang yang kemudian bekerja secara prima, secara horizontal tadi akan selalu mewarnai ya sifat-sifat komunikasinya ketika bergaul dengan budaya, kultur, tradisi yang berbeda dengan nilai-nilai Islam tadi, seperti itu. Ya. Para pemirsa, kita sudah berada di ujung acara dan mohon maaf tentunya kepada para partisipan yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Ini ada 3 atau 4 yang masuk, tetapi waktu kita sudah sangat mepet untuk bisa menjawab semua itu. Tapi sebagai catatan tadi yang menarik dari Andi bahwa ada inspirasi bahwa seorang dari kampung pun, saya pernah dengar kalau Prof. Andi itu kadang ke sekolah tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki maksud saya, dan jauh dari rumah ya sekolahnya, tapi bala bisa menjadi kuliah di luar negeri dan bahkan mengajar di sana. Ini inspirasi yang menarik bagi kita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan tentang civil community ya, bahwa Islam itu berdasar kepada realitas kenyataan, bahwa dia berasal pada kedekatan, baik kedekatan emosional dalam bentuk apapun, itu berawal dari sana. Tetapi ini bukan berarti sebuah kedekatan yang tertutup, tapi kedekatan yang terbuka, karena Islam mengakui adanya keterbukaan pada semua ajarannya, dan itulah yang menjadi kunci bagi Islam berkembang pesat hingga saat ini dimanapun Islam berada. Ya, kemudian tadi sempat disebutkan ada beberapa kunci tadi, saya kira nanti ditonton aja kembali di YouTube. 7 pilar vertikal dan 7 pilar horizontal yang disampaikan tadi oleh Prof. Andi. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Andi atas kesempatan bisa bergabung dengan kami dalam syiar agama Islam ini untuk menyampaikan inspirasi-inspirasi khususnya dalam acara Bincang Hikmah pada pagi hari ini. Tentu saja terima kasih juga kepada Ibu ya yang sibuk menyiapkan, merespon kami tadi. Terima kasih banyak, dan tempatnya dipakai untuk acara kami. Terima kasih kembali. Dan kami sampaikan kepada seluruh partisipan bahwa acara Bincang Hikmah akan selalu hadir. Insya Allah kami usahakan hadir setiap hari Ahad jam 9 pagi di kanal YouTube Akurat.co dan Akurat Pol. Dan terima kasih kepada partisipan yang sempat bertanya, dan mohon maaf pada pertanyaan yang belum sempat kami respon. Kita akan berusaha menghadirkan acara ini seperti ini lagi, dan saya kira ini bukan pertemuan terakhir dengan Prof. Amdi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Prof. Amdi pada acara-acara yang lain. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini diselenggarakan oleh Agama hadir sebagai kritik atas tradisi, mereformasi visi dan misi tentang hakikat kehidupan di alam manusiawi. Melalui teks suci, agama disuarakan, keislaman digemakan, ajaran pun dipraktikkan, hingga manusia dan semesta menyadari tentang keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Meski demikian, kekhasan agama merupakan realita yang tidak terbantah, satu tujuan dengan berbagai jalan. Kemanusiaan dan keselamatan terurai dalam laku dan peristiwa yang bercengkrama dengan peradaban. Tuhan yang satu disembah oleh mereka yang beraneka ragam. Agama yang suci dijejaki oleh mereka yang beraneka rupa, kulit dan bahasa. Paradigma bercampur aduk dalam logika tentang kebenaran yang hendak dijadikan tujuan. Jika pada kenyataannya keanekaragaman adalah keniscayaan,
Lalu bagaimana mengomunikasikan agama yang dipenuhi keunikan dalam lintas kultural yang juga diwarnai keistimewaan? Mungkinkah Islam sebagai produk masa lalu dengan berbagi kekhasan yang dimilikinya mampu berkomunikasi dengan masa kini dan masa depan yang dipenuhi dinamika? Andi Faisal Bakti adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah usai mencari dan merumuskan pola komunikasi keberagamaan. Perjalanan ilmiah yang dilaluinya telah menunjukkan betapa perbincangan tentang kebenaran agama bukanlah perkara mudah, bukan juga perkara mustahil. Sebagaimana produk ketuhanan, Islam sejatinya memiliki kesesuaian dalam berbagai kurun dan zaman. Bagaimana pandangannya tentang komunikasi pesan keagamaan dan keislaman dalam nuansa kehidupan yang dipenuhi warna dan perbedaan? Saksikan perbincangan penuh hikmah bersama Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tema Mengomunikasikan Kekhasan Islam dalam Masyarakat Lintas Kultural, Minggu 3 Januari 2021, pukul 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di akurat.co. Akurat.co merupakan perusahaan media multiplatform yang lahir dari sebuah gagasan untuk menghadirkan informasi yang tidak saja harus cepat, namun juga mengedepankan akurasi dan kebenaran. Mengusung tema cepat, tepat, benar, Akurat.co bertekad dan berkomitmen untuk menyajikan fakta yang objektif kepada masyarakat. Kami yakin dan percaya informasi yang disampaikan secara baik, lengkap, akurat, berimbang, dan didukung dengan data-data terbaru tanpa meninggalkan aspek kecepatan akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat.